Beliau ini mufassir ahli tafsir, ada tafsir At-Tabari dan mu'arrikh ahli sejarah. Maka ada terkenal Tarikh At-Tabari. Di dalam Tarikh At-Tabari itu dihabarkan tahun 17 Hijriah, 17 tahun setelah Rasulullah hijrah dari Mekah ke Yathrib, kemudian Yathrib diganti nama menjadi Madinah. Tahun kelima pemerintahan Umar bin Khattab, wilayahnya udah sangat luas. Mesir seluruhnya masuk wilayah pemerintahan Islam. Ibu kotanya di Madinah, kepala negaranya namanya Umar bin Khattab. Ini kepala negara ketiga setelah Rasulullah. Rasulullah 10 tahun, Abu Bakar kira-kira hampir 3 tahun, nanti diganti Umar bin Khattab. Seluruh Syam, sekarang namanya Palestina, Yordania, Syria, Yordania, Jazirah Arab semuanya, termasuk Yaman, Oman, Qatar, Uni Emirat Arab, Kuwait, semuanya termasuk bekas kerajaan Persia, Iran sampai Afghanistan, itu masuk wilayah Islam. Ibu kotanya di Madinah. Ada banyak persoalan dihabarkan dalam kitab At-Tabari. Ada gubernur Irak di Basrah mengirim surat ke Madinah. Kata Musa al-As'ari ila Umar ibn al-Khattab, mengirim surat gubernur Basrah namanya Abu Musa al-As'ari kepada Umar bin Khattab, ta'tina min kutubun laisa laha tarikh, menulis kitab resmi dari gubernur ke khalifah kepala negara, nggak pakai tanggal, nggak pakai bulan, nggak pakai tahun. Wah, kalau yang kirim dari Irak, dari Khurasan, dari Syam, dari Mesir, dari Yaman banyak, maka akan menjadi persoalan dalam administrasi ketatanegaraan. Masalah pertama. Masalah kedua ada di dalam kitabnya Imam Ibnu Katsir, judul kitabnya Bidayah wa Nihayah. Ada 2 alinea bab tentang Umar bin Khattab, ada 2 alinea menjelaskan persoalan muamalah utang piutang antara A dan B. Udah tempo, jatuh tempo, nggak juga dibayar. Maka si fulan, si B lagi utang, lapor kepada Umar, wahai Umar, aku dijanjikan bayar utang katanya bulan Sya'ban. Kemudian dipanggillah yang utang tadi, yang punya utang. Apakah kamu benar berjanji akan bayar bulan Sya'ban? Iya, tapi kan kita nggak deal waktu itu. Sya'ban tahun berapa? Kok biasa kalau utang-utang begitu perlu merengek-rengek, beli begitu ditagih banyak kilahnya. Ada masalah muamalah, maka kemudian berkumpullah sahabat-sahabat besar membahas 2 masalah, ekonomi dan pemerintahan. Berkumpullah Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Sa'ad bin Abi Waqqas, Abdurrahman bin Auf, ya, kemudian Abdullah bin Zubair, ada dipimpin oleh Umar bin Khattab. Kesimpulannya, kita ini perlu kalender almanah. Hampir semua negara punya. Romawi punya. Romawi itu sampai sekarang kita pakai kalender Masehi. Terakhir direvisi oleh Paus Gregorius Agung. Maka disebut kalender 2025 ini, Pak. Namanya bukan hanya Masehi, namanya kalender Gregorian. Karena yang merevisi terakhir adalah Paus Gregorius Agung. Orang Kristen punya kalender. Persia dulu punya kalender, hitungannya setiap raja baru ganti kalender baru. India ada, Cina ada. Maka kita harus punya. Kesimpulannya, kalau memang kita punya kalender, kapan tahun satunya kapan? Ada yang usul lahirnya Nabi, ada yang usulkan Isra Mi'raj, ada yang usulkan Nabi kapan menerima wahyu, wafatnya Nabi, tidak ada yang setuju. Sayyidina Ali kemudian mengusulkan bagaimana kalau hijrahnya Nabi.
dari Mekah ke Yathrib atau Madinah Al-Munawwarah. Utsman mendukung. Kemudian Umar bin Khattab setuju. Ketika Umar bin Khattab setuju itu beliau pidato. Nah, inilah materi kita malam hari ini. Apa pidatonya Umar bin Khattab? Al-hijratu fariqatun bainal haq wal batil. Hijrah itu adalah pembeda antara hak dan batil. Sebelum hijrah masyarakatnya jahiliyah. Setelah hijrah masyarakatnya beradab Islami, penuh keadilan, kedamaian. Bapak Ibu sekalian, sebelum Islam datang di Mekah, Madinah dan tanah Arab lainnya disebut masyarakat jahiliyah. Disebut jahiliyah bukan karena mereka tak pandai baca tulis, bukan karena mereka tak kenal ilmu pengetahuan. Kita semua tahu orang Arab manggaleh. Manggalehnya bukan hanya di sekitar Ka'bah seperti sekarang itu, enggak. Orang Abu Sufyan, Abu Jahal, ya Abu Lahab itu kalau dagang ke Yaman jaraknya berapa? 1100 km. Kenapa tidak sesat? Belum ada jalan seperti sekarang. Gak ada GPS, gak ada Google Map. Bapak kalau hari Ahad atau Sabtu besok kan banyak undangan. Misalnya di jalan simpang BPG Kuling sana misalnya. Masuk lagi. Kalau nggak pakai Google Map, sosek. Atau nanya ke 3-4 orang, betul nggak sekarang? Dulu zaman abad 6 Masehi belum ada GPS, belum ada komputer.